Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, One Piece chapter 1113 selanjutnya itu akan menghebohkan dan memberikan sebuah plot twist menarik. Di sini kita akan berikan preview dari data yang sudah ada ya tentang kebenaran keterkejutan Gorosei Markus Mars tersebut dari sorot tatapannya itu. Apakah yang dilihatnya itu dragon atau robot kuno nih? Atau benarkah yang sekarang ini lagi rame bahwa itu kedatangan sesuatu yang tak asing lagi, Seraphim Raja Bajak Laut Goldie Roger? Nah loh, ini bisa saja terjadi kan? Tetapi kebenaran itu adalah itu merupakan otak besar dari Vegapunk dan pengalihan agar dia menyiarkan berita besar ini dengan sukses yang sempurna. Dunia akan tenggelam ke lautan. Nah, selain itu di sini nanti Nico Robin itu menjadi incaran dari Shenji Garcia Saturnus. Di sini aksi heroik Sanji itu juga berusaha menyelamatkan Bonnie dan juga yang lainnya itu mengejutkan Gorosei San Ethan Baron Nazjuro. Nah, hal itu menjadi sebuah momen menarik lagi. Poin pentingnya akan kita coba previewkan sekaligus breakdown dari hipotesa ini nanti adalah kejadian selepas Egghead sendiri menjadi kacau balau dan keadaan terkini pulau tersebut serta 1 menit penyiaran Vegapunk tentang pemerintahan dunia yang kian panik itu. Otak Vegapunk ini memang penuh misteri ya. Dia bisa memberikan plot twist di menit-menit akhir kepada para Gorosei itu sendiri dan juga kepada Im sama serta dunia baru. Nah, dari sini kita mulai bahas hipotesanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini sob, disclaimer juga ya, sebagian besar ini masih hipotesa, but this is really interesting. Setelah apa yang terjadi pada chapter 1112an kemarin itu dan kejadian bagaimana kepanikan kubu Mugiwara sendiri setelah para Gorosei berpencar tuh dan berhadapan dengan beberapa area di sana, Luffy yang juga diambang panik dikejar-kejar oleh Gorosei yang lainnya. Dan di sana nih Vegapunk itu akan memberikan berita besar di mana Gorosei sendiri itu terkejut mendengar pernyataan itu. Dunia akan tenggelam ke lautan. Nah, dalam cerita ini kita akan coba bagikan 3 momen krusial ya dari poin besar yang akan terjadi. Bagian pertamanya otak besar dan siasat dari Dr. Vegapunk. Nah, seperti yang kita bilang bahwa di ending chapter 1112an kemarin itu kita melihat sendiri Gorosei Markus Mars itu telah menemukan Haishin Denden Mushi di dalam ruangan tersebut. Nah, ini kayaknya emang betul ya diduga kuat sebagai sumber siaran dari Vegapunk. Meskipun bisa aja ilmuwan itu memberikan kejutan lagi. Dan keterkejutan itu kian mendekati nyata setelah Markus Mars dikejutkan dengan kedatangan sosok makhluk yang menakutkannya. Siapa itu? Nah, kalau dari informasi-informasi di laman X kita sendiri menemukan bahwa besar kemungkinan sosok itu adalah Seraphim khusus loh sob. Dia adalah mahakarya paling tinggi Vegapunk sendiri untuk melindungi Haishin Denden Mushi. Dan hipotesanya bahwa dia itu adalah Goldie Roger Seraphim. What? Kok bisa nih? Ya bisa sob, masih memungkinkan hal itu terjadi. Karena gini ya, bahwa Seraphim itu bisa diciptakan jika Vegapunk itu mengambil atau punya DNA dari sisi bukai atau bajak laut lain. Ingatkan ya bahwa ketika Roger menyerahkan diri kala itu ke angkatan laut pada saat itu Vegapunk juga sudah bekerja di sana kan. Nah, mungkin timeline waktu pengembangan Seraphim Vegapunk itu sudah sangat lama dan Vegapunk itu mulai mengumpulkan DNA para bajak laut itu. Salah satunya adalah sang raja bajak laut Goldie Roger. Karena itulah besar kemungkinan nih dibandingkan yang datang robot kuno, sosok Seraphim yang muncul itu masih aja terjadi. Jelas asumsi kuat kedua selain Seraphim yang datang itu, Dragon sendiri berkemungkinan kuat juga masuk dalam kandidat setelah berminggu-minggu ini nih. Informasi tentang kedatangan Dragon juga digempur terus oleh khalayak fan One Piece kan. Namun informasi ini mendadak berubah lagi nih karena barusan kita itu mendapatkan informasi terbaru ya. Jika hal yang diperdebatkan soal ini kemungkinan bukanlah mereka seperti Seraphim Roger itu or Dragon, tetapi Markus Mars itu kaget karena dia tuh melihat otak besar dari Dr. Vegapunk loh. Dan juga Denden Mushi itu palsu. Ini hanya untuk sebagai sebuah pengalihan rencana semata. Wah, itu luar biasa jenius si Vegapunk satu ini. Bagian keduanya kekacauan yang ditimbulkan oleh Gorosei. Kita ingat betul ya berdasarkan ending chapter sebelumnya bahwa para Gorosei sendiri itu tengah mengamuk semuanya. Satoru sendiri juga telah memanjat naik ke tempat di mana Usopp Nami Chopper berada di sana. Jelas ini akan sangat menakutkan bagi mereka.
karena kedatangan sosok yang bertarung sengit melawan Luffy itu sendiri adalah salah satu yang terkuat. Selain itu, wetan baru Nazjuro juga muncul di depan Jewelry Bonnie dan para raksasa itu. Kita pasti menantikan aksi bagaimana Nazjuro yang benar-benar ingin menarikan Bonnie. Apakah Franky dan para raksasa Elbaf di sana itu juga bisa melindunginya? Who knows? Kita tunggu nih. Kita juga sangat menantikan kelanjutan dari tebasan-tebasan beku dan bara milik Nazjuro kan. Apakah emang benar jika salah satu tagnya itu berhubungan dengan alam baka? Menarik untuk dinantikan bagaimana sepak terjangnya dari Gorosei satu ini, sosok yang dicap sebagai raja neraka itu. Apakah dia akan berhadapan dengan Zoro pada nantinya? Kami pikir soal ini ketika momen itu tepat pasti akan bertemu sob, karena kayak udah diberitahukan klunya oleh Oda Sensei di Wano Kuni kan, bahwa pertempuran Zoro versus Nazjuro itu adalah duel para pengguna teknik raja neraka tersebut dalam kemampuan berpedang mereka kan. Tapi di sini nih informasi ini juga disebutkan malahan Sanji lah yang akan datang ke sana loh. Dia akan bantu kelompok Jewelry Bonnie. Wah, itu sungguh sebuah plot twist menarik sih. Dan selain itu, para Gorosei seperti Saber Jupiter, Topman Valkyrie mengejar Luffy dan para kelompok raksasanya itu. Keadaan benar-benar menjadi kacau. Bagian ketiganya penyiaran itu dimulai. Nah, kita benar-benar menantikan ya momen ini. 1 menit waktu berjalan dan Vegapunk siap memperdengarkan hal itu kepada dunia baru, apa dan bagaimana kebenaran para kelompok pemerintahan dunia. Harusnya jika penyiaran itu berhasil akan sampai pula di Marijoa sana nih, dan buat Im sama itu mengerutkan dahinya dan amarahnya itu memuncak loh setelah melihat secara langsung siaran tersebut. Penyiaran Vegapunk ini juga tergantung apakah Markus Smart tersebut gagal menjalankan misinya. Tetapi ini sepertinya kunci yang paling krusial karena apa yang disampaikan Vegapunk itu berdasarkan data historis dan kejadian yang telah dibaca sebelumnya berdasarkan catatan literasi Ohara dahulu. Mungkin dia akan mengatakan kebenaran yang ditemukan oleh Profesor Clover nih. Vegapunk akan menjelaskan semua hal itu. Selain itu, dari hipotesa yang kita pahami bahwa besar kemungkinan dia itu akan memulai membuka rahasia tentang peradaban kuno sendiri loh. Kisah abad kekosongan dan kilas balik yang sebenarnya terjadi tentang 12 negara pendiri itu. Dia akan berfokus mengenai hal tersebut. Sebab jika kita cermati lagi bahwa kerajaan yang maju itu adalah zaman di mana segalanya tercapai di sana. Tetapi karena serangan dari 12 negara pendiri itu dan mungkin sosok yang mengetuainya itu masih ada di era ini, orang itu adalah sesembahan Gorosei, dia adalah Im sama. Bahkan di sini nanti nih untuk pertama kalinya Vegapunk itu mengatakan sebuah permintaan maaf atas kesalahan dan dosa-dosanya selama ini. Itulah kenapa dia ingin menebusnya dengan cara melakukan penyiaran ini ke seluruh penjuru dunia dan berita besar tentang kebenaran pemerintahan dunia yang ditutupi selama ini. Dan juga dia mengatakan dunia akan tenggelam ke lautan. Nah, apa yang ia maksud itu? Dan apakah akan ada bencana besar karena ulah dari otoritas yang paling tinggi tersebut? Itu akan jadi menarik dari informasinya ke depan. Nah, dari sana Vegapunk itu telah menggambarkan apa yang akan terjadi kira-kira di pandangan masa depan dunia baru sendiri jika pemerintahan dunia tak segera dicegah. Akan jadi menarik nih jika Dragon sebenarnya yang muncul atau dia sudah mengkonfirmasi langsung ketika Sabo mengetahuinya kan. Dragon mengirim sebuah sinyal khusus kepada Haishin dan Mushi yang telah dikembangkan itu kepada Vegapunk sendiri dan mereka berbagi informasi di sana. Pria yang menjaga Den Mushi itu adalah sosok Dragon sendiri. Jika itu bukanlah Seraphim ya, wah itu bakalan seru nih. Kira-kira menurut kalian Seraphim atau Dragon tuh? Nah, selain itu jika membicarakan tentang zaman itu, Vegapunk bisa mulai mengatakan bahwa sosok dewa yang ditunggu orang-orang untuk mendebarkan kebahagiaan dan menyelamatkan semuanya telah muncul lagi. Selama dia masih ada yang mendoakannya, dia akan selalu bangkit di zaman manapun. Sun God of Nika. Ingat ya, sebelumnya bahwa Vegapunk itu sempat mengatakan bahwa Nika itu terkait dengan manuskrip kuno kerajaan besar. Dan itu juga tak ada dalam ensiklopedia Akuma no Mi. Jika hipotesa itu berjalan seperti itu, maka kebangkitan robot besar tersebut dan api cahaya abadi yang diinginkan oleh Vegapunk sendiri berhubungan dengan Luffy. Artinya sama seperti deklarasi perang Marineford kala itu kan, dimana semua orang pada kaget tuh ketika Luffy itu adalah saudara podcast DS dan putra dari pemimpin revolusioner legendaris Monkey D. Dragon. Kalau sekarang dia akan mengatakan kebenaran itu di dunia baru kan, bahwa sosok Kaisar Yonko 1 ini adalah simbol dari kebahagiaan. Dia adalah pria yang menyandang takdir besar itu. Pria ini memikul sejarah yang telah ditutupi ratusan tahun sejak hari itu. Buah iblis itu kembali dan terbangun melalui wujud Mugiwara Luffy. Dialah Nika, Sun God of Nika, penantang terbesar dari sosok Im sama sendiri.
Wah, itu bakal menarik sih jika benar-benar seperti itu tadi. Kita nantikan kebenaran secara full nih dalam chapter terbarunya itu nanti 1113-nya. Oke nakama, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat nih, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.